This is the answer that makes everyone grow even bigger with Smile. Expanding the opportunities for better achievement and increasing their values. For you to grow and prosper. And to open up even more doors. This is just one of our numerous journeys that brings meaning to everyone's smile. Hai guys, kembali lagi bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi bersama CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Kembali lagi bersama dengan saya Vanessa Herman, dan kali ini pastinya ada narasumber kita yang sangat menarik dan pastinya teman-teman tunggu-tunggu nih ya. Yaitu beliau adalah Bapak Ahmad Royadi selaku SEVP Treasury and Global Services dari Bank BRI ya. Halo Bapak Ahmad, apa kabar Pak? Baik Mbak Fani. Iya, thank you banget sebelumnya udah bersedia hadir nih di acara ngopi kita pada hari ini Pak. Sama-sama ya, untuk undang saya juga. Iya, dan pastinya teman-teman hari ini kita akan ngobrolin apa? Kita akan ngobrolin seputar Bank BRI pastinya ya. Nah, langsung aja kita ngobrol nih dengan Bapak Ahmad. Pak, mungkin bisa di-share nih Pak ke teman-teman investor ya. Jadi kira-kira fokus dari Bank BRI saat ini tuh ke arah mana sih Pak? Oke, makasih Mbak Fani ya. Jadi saat ini ya fokus BRI tentunya satu, setelah kita mendapat tambahan modal dari right issue 2 tahun lalu, tentunya kita ingin tumbuh ya. Sekarang tumbuhnya kemana? Tentunya kembali lagi fokus kita di mikro ultra mikro. Jadi setelah kita sukses melakukan right issue, mengakuisisi 2 entiti baru, PNM dan Pegadaian, tentunya kita fokus bagaimana kita mengimplementasikan dari integrasi Pegadaian dan PNM tersebut ya. Jadi beberapa hal sudah kita lakukan, seperti kita melakukan co-location, kita juga untuk meningkatkan cross sales juga kita ada namanya Senyum Mobile, jadi memudahkan tim di Pegadaian dan PNM untuk melakukan cross sales, dan juga tentunya kita mendigitalkan bisnis proses di 2 entiti tersebut. Selanjutnya juga yang kedua, tentunya kita fokus juga untuk meningkatkan pertumbuhan kasa yang sustain ya. Jadi beberapa transformasi yang sudah kita lakukan selain di mikro dan ultra mikro, di segmen wholesale juga kita sudah melakukan banyak transformasi ya. Kalau dulu kita fokus RM kita di wholesale hanya untuk meningkatkan outstanding loan saja, cash loan. Sekarang kita fokus ke transaksi ya, baik forex, cash management, dan juga yang lainnya, yang tentunya diharapkan dengan makin banyak transaksi di wholesale, tidak hanya kita mendapatkan kasa, fee income, tapi juga pinjaman yang tentunya yang berkualitas. Selanjutnya juga kita fokus untuk bagaimana menjaga kualitas dari aset kita ya, dari loan kita sendiri ya, sehingga credit cost kita juga akan terjaga. Tentunya ini akan juga membantu pencapaian dari profit BRI ke depan. Dan terakhir yang penting juga, kita terus meningkatkan implementasi dari sisi ESG. Kenapa ini sangat penting? Karena kita yakin bahwa dengan semakin baik kita mengimplementasikan ESG, BRI akan memastikan bahwa akan tumbuh berkelanjutan di waktu yang akan datang. Jadi nggak hanya dari sisi aset, nggak hanya dari sisi liabilities yang berbasis ESG, tapi juga dari sisi kita sudah mengintegrasikan, mulai mengembeddedkan ESG ini ke dalam bisnis proses di BRI ya. Gini tuh. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Dan pastinya nih Pak, kalau misalkan kita ngobrol gitu ya dengan teman-teman investor nih mengenai BRI, mungkin yang udah tertanam di benak mereka adalah ini lebih ke arah segmen mikro gitu ya Pak. Jadi mungkin lebih ke arah contohnya KUR atau Kupedes gitu Pak. Nah ini mungkin boleh di-share nggak nih Pak, kira-kira berapa sih target pertumbuhan dari KUR dan juga target pertumbuhan dari Kupedes nih di tahun ini Pak? Terima kasih Mbak Fani. Ya jadi tadi kalau dulu kita hanya fokus di mikro ya, tadi seperti saya sampaikan, dengan kita memiliki Pegadaian PNM, kita justru memperkuat nggak hanya mikro tapi bahkan ke segmen yang lebih bawah, segmen ultra mikro ya. Jadi dengan kembali lagi dengan adanya ekosistem ultra mikro, jadi
flow dari nasabah dari yang belum berbank, terus juga dia masuk ke yang eligible untuk group lending. Selanjutnya mereka juga akan memfit ke segmen KUR ya, dan dan nanti juga ke segmen mikro yang normal ya. Pada saat pandemi memang fokus kita kepada KUR ya, karena dengan kondisi ekonomi yang melambat, kondisi nasabah juga yang masih belum normal. Pada saat itu memang kita memilih untuk kita ekspansi di KUR ya. Kalau misalkan meminjam istilah dari Pak Dirut kita, bisnis follow stimulus ya. Jadi kita fokus di KUR karena ini pas segmen yang pas buat nasabah kita pada saat kondisi waktu pandemi ya. Makanya dari 2019 ke 2022 alhamdulillah kita mampu meningkatkan customer base khususnya di KUR ya. 10,5 juta di 2019 menjadi sekitar 14,4 juta. Jadi meningkatnya sangat besar. Drastik ya. Saat ini setelah ekonomi mulai tumbuh, mulai recover, fokus kita bagaimana membesarkan nasabah KUR kita. Salah satunya juga kita fokus di pinjaman mikro yang komersial, yang kupedes ya. Jadi setelah kita tumbuh di KUR yang 3 tahun 4 tahun terakhir, sekarang kita fokus bagaimana meningkatkan skala nasabah KUR kita menjadi kupedes ya. Makanya mulai awal tahun ini kupedes memang tumbuhnya cukup signifikan ya. Per April saja itu kupedes tumbuhnya sekitar 200% ya. Wow. Dan kita proyeksikan di akhir tahun sekitar 40%. Sedangkan KUR tetap kita menyalurkan, cuman mungkin akselerasi pace-nya nggak setinggi seperti tahun lalu ya. Mungkin KUR tahun ini kita terbitkan, kita disburse secara year on year mungkin stabil ya, relatif flat ya untuk KUR tahun ini. Oke Pak, thank you banget Pak untuk penjelasannya. Dan pastinya nih Pak, kalau kita ngomongin tentang perbankan ya, pasti nggak jauh dari misalkan teman-teman ngelihat the Fed nih belum terlalu stabil gitu ya, arahnya mau kemana gitu ya. Kemudian dari segi perlambatan ekonomi itu juga masih terjadi. Nah kira-kira berapa nih Pak target pertumbuhan loan dari Bank BRI sendiri Pak? Ya, sebenarnya dengan kondisi saat ini ya, global saat ini ya, sebenarnya Fed itu udah hampir mencapai puncaknya. Jadi mungkin dibandingkan dengan tahun lalu, sekarang kepastiannya lebih pasti ya. Mungkin kalaupun naik mungkin masih ada satu kali lagi ya. Di satu sisi memang setelah tahun lalu ekonomi recover, sekarang ekonomi global akan melambat ya. Nah untungnya ya Indonesia secara umum perekonomiannya ini lebih ke arah domestik ya. Kemarin memang tahun lalu kita ada perekonomian Indonesia dapat dorongan positif dari ekspor impor ya. Sekarang harga komoditi ada kecenderungan mulai melambat ya. Namun demikian tetap masih lebih tinggi dibanding normal ya, karena kondisi supply and demand masih belum normal di global. Ditambah lagi tadi dari sisi perekonomian domestik, kita proyeksikan tuh masih akan menjadi pendorong dari pertumbuhan ekonomi ya. Kalau di April kalau di Q1 kemarin pertumbuhan mencapai 5,03 ya, mungkin kalaupun melambat ya masih di sekitar 5% ya. Dengan kondisi tersebut proyeksi pertumbuhan BRI kita harapkan ditargetkan sekitar 10-12% untuk total pertumbuhan kredit ya. Ditopang tentu kembali lagi mikro ultra mikro, consumer juga mulai akselerasi, dan juga mungkin dari sisi small medium. Oke, itu udah jelas banget nih ya jawaban dari Pak Ahmad nih. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Jadi kalau kita lihat ya dari segi LDR perseroan nih Pak, atau loan to deposit ratio ya, yang sebesar 86% di 4 months 2023. Nah ini kira-kira langkah apa nih Pak yang akan dilakukan oleh Bank BRI ke depan untuk meningkatkan LDR kembali nih? Ke kurang lebih kalau nggak salah comfort levelnya ini sekitar 90-92% ya Pak. Makasih Mbak Fani. Jadi sebenarnya kondisi pandemi 2 tahun 3 tahun kemarin memberikan ada faktor positifnya ya. Jadi LDR industri itu turun pada saat itu. Jadi yang kita khawatirkan
pandemi itu ada risiko likuiditas, ternyata alhamdulillah tuh nggak ada ya. Jadi kebalikannya, pertumbuhan kredit nggak tinggi, liquidity melimpah ya. Ini kolaborasi yang baik nih di pemerintah, BI dan juga regulator ya. Jadi industri LDR-nya turun. Jadi kemarin tadi tahun lalu seperti Mbak Fani sampaikan 86% ya di akhir tahun. Nah, dengan ekonomi mulai recover, ini tren ke depan akan berbalik ya, atau mengikuti lagi tren LDR akan meningkat ya. Tadi kita menargetkan kredit 10-12% ya. So far masih on track ya. Di sisi lain deposit growth mungkin nggak setinggi kredit. Jadi tadi strategi kita untuk terus meningkatkan mikro dan ultra mikro dan juga saat ini consumer dan small ya. Ini diharapkan pertumbuhan kredit akan lebih tinggi lagi dibandingkan dengan pertumbuhan dana, dan tentunya ini akan menyebabkan LDR kita proyeksikan kembali ke level yang comfort level optimum di 90-92% di akhir tahun ini ya. Oke, terima kasih banyak nih Pak untuk waktunya Pak Ahmad. Dan itu pastinya ya udah sangat menjawab pertanyaan dari teman-teman nih mengenai Bank BRI ya. Gimana guys, seru kan perbincangan kita kali ini? Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel kami di CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi bersama CGS-CIMB Sekuritas Indonesia selanjutnya. Semangat investasi.